السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurut Tuja min Aqidati A'immatul Huda. Kita masih tengah membahas tentang beberapa ayat mutasyabihat yang mesti dimaknai dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, karena ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang sudah jelas maknanya, ayat-ayat yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali satu makna, itu adalah induk atau kandungan pokok dari Al-Quran. Artinya ketika orang hendak memaknai ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang secara bahasa memiliki beberapa kemungkinan makna, maka untuk diperoleh pemaknaan yang tepat diperlukan perenungan yang mendalam agar ketika memaknainya dimaknai dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Demikian salah satu kaidah yang disimpulkan dari Al-Quranul Karim, dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ayat-ayat muhkamat, hunna ummul kitab. Kemudian pada beberapa pertemuan sebelumnya kita telah jelaskan makna ayat-ayat mutasyabihat itu yang ditakwil oleh para ulama dengan takwil tafsili, dan terakhir kemarin kita jelaskan pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat tersebut dengan takwil ijmali, tidak memaknai ayat-ayat itu secara zahirnya, tapi diyakini maknanya bukan makna yang sesuai dengan zahirnya, yang mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat-sifat makhluknya, tidak boleh dimaknai secara zahirnya, disertai menyerahkan pengetahuan tentang maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sesudah dipastikan bahwa maknanya bukan makna yang zahir yang mengesankan bahwa Allah menyerupai makhluknya pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Ini pembahasan terakhir yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang sifat-sifat khabariyah, al-wajh, al-yad, al-ain, al-ghadab, al-ridha, al-istiwa dan semacamnya, di mana para ulama salaf ketika menetapkan itu sebagai sifat-sifat Allah disertai dengan tanzih, disertai dengan penegasan bahwa ketika wajh diyakini sebagai sifat Allah, atau ketika wajh dinisbatkan kepada Allah, ain dinisbatkan kepada Allah, yad dinisbatkan kepada Allah, al-istiwa dinisbatkan kepada Allah, ar-ridha dinisbatkan kepada Allah, al-ghadab dinisbatkan kepada Allah, maka maknanya bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, bukan sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk, ya, dipastikan maknanya bukan anggota badan, bagian tubuh, bukan sifat-sifat yang baharu, bukan infial, bukan respon atas kejadian yang lain atau peristiwa yang mendahului, ya, dan seterusnya. Artinya saat menetapkan itu semuanya sebagai sifat Allah harus disertai dengan prinsip tanzih, menyucikan, ya, Allah Ta'ala dari zahir, wajh, yad, ain, istiwa, al-ghadab, ar-ridha, ya, yang merupakan
yang zahirnya itu merupakan sifat-sifat makhluk. Karena itu para ulama salaf saat menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah dengan ta'wil ijmali, dengan tafwid, mereka selalu mengatakan bila kaif, atau seperti ditegaskan oleh Al-Imam At-Tahawi kemarin, la ka ahadin minal wara, ya, wallahu yaghdabu wa yarda la ka ahadin minal wara. Ghadab dan ridha bagi Allah bukan seperti ghadab ridha yang berlaku bagi makhluk. Hadirin rahimakumullah, kalangan musyabbihah mujassima ketika mereka menetapkan wajah, yad, ain dan semacamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karena dari awal mereka tidak bisa menerima adanya sesuatu yang bukan jism, yang bersifat dengan sifat-sifat jism, mereka tidak bisa menerima adanya sesuatu yang bukan benda kathif, bukan benda latif, tidak disifati dengan sifat-sifat benda, mereka tidak bisa menerima itu. Maka begitu mereka menisbatkan wajah, yad, ain, mereka pahami itu sebagai jawarih, sebagai anggota badan, bagian-bagian tubuh, sebagai ajza murakkabah, sebagai bagian-bagian yang tersusun pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ya, kalau kita renungkan dengan mendalam, ya seperti sudah kita singgung, saat para ulama salaf menetapkan sifat-sifat wajah, yad, ain, maka mereka menyertakan penisbatan itu dengan keterangan bila kaif, artinya bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, karena anggota badan, bagian tubuh, infial dan semacamnya itu adalah kaifiyatun minal kaifiyat. Ya, al-kaif kullu ma kana min sifatil makhluqin. Sifat-sifat makhluk apapun itu disebut kaif atau kaifiyah. Jadi saat mereka menetapkan wajah, yad, ain kepada Allah, mereka yakini sebagai jism, sebagai kaifiyat, ya, sehingga mereka meyakini ya, yad, wajah, ain bagi Allah itu adalah ajza, a'dha, ya, anggota badan, bagian tubuh, sesuatu yang tersusun pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini artinya sebetulnya mereka tidak meyakini keyakinan para ulama salaf, karena para ulama salaf saat menetapkan wajah, yad, ain kepada Allah itu disertai dengan tanzihullah anil kaif atau anil kaifiyat, artinya bukan anggota badan, bukan bagian tubuh. Sedangkan golongan musyabbiha mujassima, ya, wahabiyah dan semacamnya, mereka meyakini bahwa yad itu atau wajah itu, kata mereka, bil ma'nal ma'ruf, ain bil ma'nal ma'ruf, yad bil ma'nal ma'ruf. Makna yang sudah dikenal itu apa maksud mereka? Kadang mereka mengatakan wajah haqiqi, yad haqiqiyah, ain haqiqiyah, ya. Nah, itu semuanya dalam paham mereka, ya, yad maknanya anggota badan, bagian tubuh, wajah maknanya anggota badan, bagian tubuh, sesuatu yang tersusun pada zat. Ain juga begitu. Nah, sehingga mereka ngotot, ya, menetapkan sifat-sifat itu dengan sigat tasniyah, apa-apa dengan tasniyah. Yad mereka katakan yadani, ain mereka mengatakan ainani, ya, dan seterusnya. Nah, makanya mereka berdalih, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini syubhat-syubhat mereka yang akan kita bantah satu persatu. Jadi golongan Wahabiyah musyabbiha mujassima mengatakan bahwa karena dalam Al-Qur'an ada ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Biyadayya di sini bentuknya adalah mutsanna,
Ya, berarti kata mereka harus menetapkan yad bagi Allah yadani. Ya, lalu mereka tambahkan haqiqiyatan misalnya, atau bil ma'nal ma'ruf dan semacamnya, perkataan-perkataan mereka. Yang substansinya bahwa mereka meyakini dengan kata mereka harus dipahami secara zahirnya, bil ma'nal ma'ruf haqiqiyah. Itu artinya mereka hendak mengatakan bahwa yad ya tangan, kata mereka, anggota badan, bagian tubuh, dua. Ya, dasar mereka apa katanya? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Ini kan yadayya musanna, ya berarti Allah Ta'ala, kata mereka, punya dua tangan, ya. Meskipun tangan Allah tidak seperti tangan manusia, tidak seperti tangan binatang. Kita ulang kembali bahwa saat mereka mengatakan tangan Allah tidak seperti tangan manusia, tidak seperti tangan binatang, sebetulnya mereka telah menyerupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika mereka mengatakan tangan manusia, kata mereka tangan Allah, tangan manusia, tangan binatang, tidak sama. Kita katakan sama. Dalam hal apa? Sama-sama anggota badan, sama-sama bagian tubuh, sama-sama jism, sesuatu yang memiliki ukuran, sama-sama tangan manusia, tangan binatang itu sesuatu yang murakkab, tersusun pada jasad manusia atau jasad binatang itu. Ya, di situ itu sudah terjadi tasybih, sudah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ya, meskipun kemudian tangan manusia, tangan binatang tidak sama persis, iya memang tidak sama persis ukurannya, bentuknya, bahannya tidak sama persis, tapi dari segi bahwa itu sama-sama anggota badan, sama-sama bagian tubuh, sama-sama juz'un murakkab, sesuatu yang tersusun pada jism, itu jelas sekali itu tasybih. Ya, di sini. Nah, apa para ulama membantah golongan musyabbihah mujassimah ini ketika mereka mengatakan ini firman Allah, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, ini musanna, berarti harus diambil secara zahirnya, menetapkan kata mereka dua tangan bagi Allah, ya, dan makna yang mereka pahami adalah anggota badan. Ya, maka para ulama membantah mereka. Para ulama mengatakan kata yad misalnya dalam Al-Quran tidak hanya disebutkan secara musanna. Kata yad dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk mufrad, yadullahi fawqa aydihim. Dalam bentuk musanna, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Dalam bentuk jama', awalam yaru anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Surat Yasin. Mimma amilat aydina, bentuk jama'. Was-samaa'a banaynaha bi aydin wa inna lamusi'un, bi aydin, bentuk jama'. Lalu mana yang mau diambil? Ya, jika masing-masing diambil secara zahirnya, berarti menetapkan, ya, sesuai dengan logika atau jalan fikir golongan musyabbihah mujassimah, berarti menetapkan satu tangan bagi Allah, dua tangan bagi Allah, tiga tangan atau lebih bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sesuatu yang aneh, yang ganjil. Ya, jadi kalau mereka berdalih bahwa ini biyadayya musanna, maka mesti ditetapkan, ya, dua tangan bagi Allah. Maka ini tidak sesuai dengan apa yang warid dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada yad dengan bentuk mufrad, ada bentuk musanna, mimma khalaqtu biyadayya, lima khalaqtu biyadayya, juga bal yadahu mabsutatan, yadahu, ya, mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Lalu mana yang diambil?
Ya, jadi ini menunjukkan bahwa sepertinya golongan musyabbihah mujassimah ini asal bunyi, ya, tidak melihat fakta dulu dalam Al-Quran, ya, karena terlalu bersemangat untuk menetapkan tasybih sehingga menetapkan yadan, ya, tanpa melihat ayat-ayat yang lain. Ya, sekali lagi dalam Al-Quran ditetapkan yad dengan bentuk mufrad, yadani dengan bentuk musanna, aidin dengan bentuk jama'. Ya. Kemudian lafaz ain misalnya dalam Al-Quran disebutkan dalam bentuk mufrad, ya, walitusna ala aini, juga dalam bentuk jama', tajri bi ayunina, dalam bentuk jama'. Ya. Nah, lalu jika memang mereka ngotot yadani harus bentuk musanna, ain tidak ada bentuk musanna, lalu kenapa mereka menetapkan ainain bagi Allah Ta'ala? Seperti bisa dilihat dalam buku-buku mereka. Ya, salah seorang tokoh Wahabiyah musyabbihah mujassimah, Ibnu Utsaimin, dalam buku yang diberi judul Aqidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dia mengatakan menetapkan ainani bagi Allah Ta'ala, padahal tidak ada dalam Al-Quran lafaz ainani dalam bentuk musanna, tidak ada. Yang ada dalam bentuk mufrad, walitusna'a ala aini, atau bentuk jama' tajri bi ayunina. Kemudian perlu dipahami bahwa dalam bahasa Arab al-jama' at-tasniyah itu bukan selalu maknanya secara zahirnya, ya, kadang tasniyah itu biqasdil mubalaghah fi 'idhami al-qudrah, atau dengan makna mazid al-inayah. Jadi kalau dikatakan dalam bahasa Arab akhadtu wasiyataka bikilta yadayya, ya, atau akhadtu wasiyataka biyadayya, ini artinya apa? Saya memberikan perhatian yang lebih terhadap wasiat Anda. Ya, saya akan laksanakan wasiat Anda ini dengan sepenuh hati, dengan penuh perhatian. Ya, nah makanya para ulama saat menafsirkan ma mana'aka, ayat ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, kemarin telah kita sebutkan, ay bi'inayati, dengan perhatian yang khusus dari Allah Ta'ala terhadap penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Jadi at-tasniyah dalam bahasa Arab tidak selalu bermakna zahirnya, tapi kadang bermakna limazidil al-inayah. Ya, kadang at-ta'zim mubalaghatan fi 'izamil qudrah. Ya, karena dalam penggunaan biasa di kalangan makhluk, ya, kalau orang menggunakan satu tangan ada kekuatan, tapi ketika menggunakan dua tangan maka bertambah kekuatannya. Ya, nah, ini menunjukkan aizamil qudrah, mubalaghatan fi aizamil qudrah. Jadi tidak selalu bermakna zahirnya. Ya, bahkan dalam bahasa Arab juga kadang atau namanya majaz itu digunakan. Ini kan kata orang-orang Wahabi, kenapa ada yadan dan semacamnya dinisbatkan kepada Allah, karena memang punya iyad katanya, karena tidak dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak punya iyad kemudian dikatakan yadan atau iyad. Ya, kita katakan dalam bahasa Arab dikatakan baini yadai rahmatih dalam Al-Quran. Dalam sebagian ayat ada kalimat baina yadai rahmatih, ya, padahal ya rahmat tidak ada tangan baginya. Ya, nah, jadi sekali lagi makna yad tidak selalu secara
zahirnya. Bahkan yang nggak punya tangan sekalipun, yang di kalangan makhluk yang tidak punya tangan sekalipun dikatakan yadain. Ya, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Baina yaday rahmati. Rahmat tidak ada tangannya, najwa tidak ada tangannya. Ya, jadi kata ayat, kata atau tasniyah, jama' itu tidak selalu bermakna zahir dalam penggunaan dalam bahasa Arab. Ya. Jadi dengan demikian tasniyah di situ bukan maknanya bahwa selalu secara zahirnya. Boleh dikatakan Allah memiliki sifat yad atau yadain, ya, tapi bukan maknanya anggota badan, bagian tubuh, bukan maknanya sesuatu yang terdiri dari dua bagian, karena Allah Ta'ala la yajuzu alaihi at-tab'id wa at-tajazzu. Tidak berlaku bagi Allah itu bagian-bagian, karena Allah Ta'ala bukan kullun, kesatuan dari berbagai bagian, bukan ba'dun, bukan bagian dari sebuah kesatuan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian para ulama membantah perkataan golongan musyabbihah mujassimah juga. Seandainya sifat-sifat wajah, yad, ain dan seterusnya itu diambil secara zahirnya sesuai dengan keyakinan golongan musyabbihah mujassimah, maka ada dua kemungkinan. Mereka golongan musyabbihah mujassimah ini menetapkan yad, wajah, ain dan semacamnya, menetapkan itu hanya sesuai dengan nas yang ada dalam Al-Quran dan hadis, yang warid saja, ya, atau nambah-nambahi sehingga sama persis dengan bentuk manusia. Jika mereka mengatakan sesuai dengan yang warid saja, yang dalam Al-Quran dan hadis saja, ya, maka jika alur berpikir seperti ini, ya, sesuai dengan alur cara mereka berpikir, maka dari ayat-ayat yang ada, hadis-hadis yang ada akan diperoleh, ya, ini sekali lagi sesuai dengan alur berpikir golongan musyabbihah mujassimah, maka akan terbentuk gambar atau bentuk atau jism yang buruk sekali, ya, karena misalnya dalam Al-Quran tidak disebutkan tentang wajah kecuali wajah saja, ya, kecuali kata wajah saja. Kemudian tadi kita singgung ada ain dan ayun, ya, berarti jika diikuti alur atau sesuai dengan alur pemikiran Wahabi musyabbihah mujassimah, berarti mereka menggambarkan ada muka, kemudian ada beberapa mata, karena bi ayunina karena ada kata ayunina, beberapa mata. Kemudian ada janab, ada bagian samping tapi satu, karena dalam Al-Quran ya hasrata ala ma farrattu fi janbillah, janab dinisbatkan di sini hanya satu bagi Allah Ta'ala. Kemudian mereka menetapkan tangan bagi Allah, ya, yang ada dalam Al-Quran itu disebutkan yad dengan bentuk mufrad, mutsanna dan jamak. Berarti mereka menetapkan tangan yang banyak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mereka mengikuti bentuk jamaknya. Kalau mengikuti bentuk musannanya, berarti mereka meyakini Allah Ta'ala punya dua tangan dan kedua-duanya adalah kanan, karena dalam hadis disebutkan al-hajarul aswadu yaminullahi fil ard, ya, atau dalam hadis lain katanya wakilta yadaihi yamin, dua-dua yad, ya, dipahami oleh musyabbihah tangan itu dua-duanya adalah kanan. Kemudian mereka menetapkan saq, betis kata mereka bagi Allah, dalam ayat Al-Quran hanya saq satu, ya. Berarti
dengan konsekuensi cara berpikir mereka. Mereka akan menetapkan Allah Ta'ala itu muka, ada banyak mata, kemudian punya tangan banyak atau 2 tangan kanan semuanya, kemudian punya bagian pinggang sebelah saja, tidak ada yang lain. Ya, kemudian kalau mereka meyakini 2 tangan kedua-duanya kanan, ya, kemudian mereka menetapkan 1 betis bagi Allah Ta'ala. A'udzubillahilazim. Ini seandainya ini suratu abd, seandainya ini adalah budak dengan bentuk seperti itu, tidak akan laku dijual, karena ini bentuk yang sangat qabihah, sangat buruk. Nah, jika mereka konsisten dengan kaidah mereka bahwa hanya menetapkan yang ada dalam Quran dan hadis dan mereka yakini itu sebagai jism, anggota badan, bagian tubuh, berarti mereka menetapkan bagi Allah aqbahus suwar. Mereka menetapkan bagi Allah bentuk yang paling buruk, yang seandainya itu menjadi bentuk seorang budak pun tidak akan laku dijual. A'udzubillahilazim. A'udzubillahilazim. Ya, ini jika mereka konsisten dengan kaidah mereka tadi. Jika tidak, lalu mereka menambah-nambah ya sendiri, ya nanti ditambahin entah apa ya oleh mereka, ya bahkan ada yang menambahkan mulut bagi Allah, ya ada lagi yang di kalangan mereka, di kalangan golongan musyabbiha, mujassimah, mereka mengatakan alzimuni kulla syai'in illa al-lihyata wal aurah. Mereka mengatakan menetapkan bagi Allah semua anggota badan, semua bagian tubuh kecuali jenggot dan kelamin. Ini golongan musyabbiha mengatakan seperti itu. Berarti itu nambah-nambahin sendiri, karena dalam ayat Al-Quran, hadis Nabawi tidak ada ya menetapkan selain apa yang sudah kita sebutkan. Ya, ini artinya bahwa saat mereka meyakini ya wajah, yad, ain dan semacamnya itu harus dipahami secara zahirnya, dan itu mengantarkan pemahaman bahwa Allah adalah jism, surah, dan sesuai alur berpikir golongan musyabbiha, mujassimah itu berarti Allah memiliki jism, memiliki surah min aqbahis suwar, termasuk gambar yang sangat buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bantahan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian ya, saat mereka ngotot menetapkan itu semuanya sebagai anggota badan, bagian tubuh bagi Allah Subhanahu wa taala, bermakna jism, maka para ulama mengatakan law kana lillahi 'ainun bima'na al-jarihati wal jism, law kana lillahi wajhun bima'na al-jism, law kana lillahi yadun bima'na al-jism bima'na al-jariha lakana lahu amthal fadlan an mithlin wahid. Seandainya Allah Ta'ala boleh berlaku baginya ain dengan makna jism, yad dengan makna jism, wajah dengan makna jism, ya muka anggota badan, ain dengan makna mata anggota badan, yad dengan makna tangan anggota badan, ya jika dimaknai seperti itu berarti apa? Allah Ta'ala bukan hanya memiliki satu serupa, tapi memiliki banyak serupa. Ya, manusia semuanya memiliki anggota-anggota badan itu. Binatang juga memiliki anggota-anggota tubuh, bagian-bagian yang tersusun seperti itu. Berarti menetapkan sekian banyak serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jika ya lanjutan dari argumen para ulama Ahlus Sunnah, boleh dikatakan jawaban keempat, law jaza 'ala Allahi ma yajuzu 'ala al-muhdatsat min al-jawarih wal jismiyat la jaza 'alaihi ma yajuzu 'ala al-muhdatsat. Niscaya boleh berlaku bagi Allah sifat-sifat yang berlaku bagi
makhluk seperti apa? Al-maut wal fana wal taghayyur wal ajz wal tatawur, mati, punah, fana, berubah, lemah, ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki yad dengan makna anggota badan, ain dengan makna anggota badan, wajh dengan makna anggota badan, al-ghadab, ar-ridha dan seterusnya dengan makna infialat, sifat-sifat baharu, berarti mengatakan boleh berlaku bagi Allah apa yang berlaku bagi makhluk yang memiliki anggota-anggota badan ini. Karena kaidah mengatakan al-mutasyabihat yajuzu ala ba'dihha ma yajuzu ala ba'd. Ketika ada dua hal yang serupa, berarti boleh berlaku bagi satu apa yang boleh berlaku bagi yang lain. Berarti mengatakan Allah boleh berlaku baginya maut, ya, fana, lemah, berubah, ya, berkembang, ya. Dan seandainya itu terjadi, ya, lamastata'a an yakhluqana, seandainya itu terjadi, maka Allah tidak akan kuasa menciptakan kita. Seperti halnya kita lemah, tidak mampu menciptakan apapun, berarti yang serupa dengan kita juga lemah, tidak kuasa menciptakan apapun. Nah ini, ya. Nah, jadi 3 syubhat golongan Wahabiyah, ya, sudah kita sampaikan jawabannya dari perkataan para ulama Islam. Terakhir, sekali lagi kita katakan, ketika orang mengatakan lillahi wajh, lillahi yad, lillahi ain, ya, sampai batas itu, ya, jika diyakini itu sebagai sifat Allah yang bukan jism, bukan anggota badan, bukan bagian tubuh, ya, bukan sifat-sifat makhluk, boleh mengatakan seperti itu, ya. Tapi ketika meyakini itu sebagai anggota badan dan menerjemahkan itu, ya, dengan salah satu makna dari kata itu dalam bahasa Arab, dipilih salah satu makna yaitu anggota badan misalnya, maka di situ terjadi tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, beruntunglah orang yang belajar ilmu agama dari para ulama yang terpercaya, yang mumpuni ilmunya, yang takut kepada Allah, ya, dan mereka para ulama bersatu padu dalam menegaskan prinsip tanzih saat kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas ulama umat Muhammad, ya, menegaskan keyakinan tanzih, ya, bahwa Allah taala tidak menyerupai semua makhluknya dari satu segi maupun semua segi. Orang yang berkeyakinan yang lurus ini dan mengikuti pemahaman para ulama Islam, maka dia akan selamat di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan keyakinan kita terhadap kebenaran ini sebagai keyakinan yang kuat, yang bulat, ya, bahkan ala basirah, ala ilm. Kita meyakini itu semuanya berdasarkan ilmu dan petunjuk yang telah disimpulkan, dijelaskan oleh para ulama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis dan dalil-dalil yang ada. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.